Lasmini, kamu terpaksa kutangkap. Kamu sudah banyak membunuh orang di Kawari. Sekarang mengaco di sini. Aku hanya membalas kejahatan mereka. Mereka berkomplot mau membunuhku. Kakang Basra menginginkan kematianku karena aku memaksa untuk pindah kemari. Aku dilempar ke dalam jurang setelah diperkosa beramai-ramai. Apakah salah aku membalas kejahatan mereka? Kemukakan alasan itu di hadapan Sang Prabu waktu kamu diadili nanti. Siapapun di negeri ini harus mematuhi hukum kalau dia mengaku sebagai rakyat Pajajaran. Mengerti? Markoni, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Banyu Jaga. Mandala. Lama kita tidak jumpa. Yang guru tidak pernah mengajar kita untuk menjadi pengaco seperti ini. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau kau kebetulan lewat, lebih baik lanjutkan perjalananmu. Tapi kalau kau sengaja mampir, kau akan terlibat. Kalau coba-coba ikut campur. Aku selalu hadir dimanapun ada kekerasan yang tanpa alasan. Bangsat, kau sama saja dengan si tua di rawa. Mas kepala. Ini parah nih. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Ini parah nih. Pak Jokowi, Ya. apa benar sewaktu jadi presiden dulu Bapak pernah minta 3 periode? Minta perpanjangan jabatan 3 periode? Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Nggak pernah ya Pak. Kalau begitu saya harus nanya ke siapa Pak? Tanyakan saja ke Ibu Mega. Oke. Bentar saya tanya dulu ya Pak ke Bu Meganya. Bu Mega. Ya. Dari pernyataan si Hasto, katanya Pak Jokowi pernah minta perpanjang jabatan 3 periode. Apa benar itu? Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Tuh kan. Udah saya tanya ke Bu Mega Pak, katanya nggak pernah Bapak minta perpanjangan jabatan. Terus saya mau nanya ke siapa lagi nih Pak? Tanyakan saja ke Mbak Puan. Oh, ke Mbak Puan. Oke, saya tanya lagi ke Mbak Puan. Mbak Puan. Ini parah. Kata si Hasto, Pak Jokowi semasa jadi presiden itu pernah minta perpanjang jabatan 3 periode. Apa benar? Enggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Oh, nggak pernah ya Mbak? Nggak pernah. Setahu saya nggak pernah. Wah, benar nih si Hasto nih. Selalu aja menjelek-jelekan Pak Jokowi. Maunya apa sih kamu ini? Sedangkan ketua umum dan juga anaknya dari ketua umum
yaitu Mbak Puan Maharani, dan juga sebagai Ketua DPR RI, nggak pernah dengar tuh Pak Jokowi mengucapkan untuk perpanjang masa jabatan 3 periode. Ini parah. Selalu aja bikin kacau. Ketumnya aja bilang nggak pernah. Lah lu hanya sebagai sekjen aja belagu banget sih lu. Takut hilang jabatan. Hah? Bener-bener carmuk banget nih orang. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu Bu Mega, Bu Mega, Bu Mega. Kan udah dikonfirmasi sama Ketua Umum, sama Mbak Puan. Nggak pernah ada ucapan dari Pak Jokowi untuk minta perpanjangan jabatan 3 periode itu, nggak pernah. Kok masih dilontarin aja sih isu-isu receh kayak gitu? Hanya ingin menyerang Pak Jokowi, hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Nggak mempan toh. Rakyat tuh udah terlanjur cinta sama Pak Jokowi. Lihat aja tuh, udah nggak jadi presiden aja, pada berdatangan tuh warga ke kediaman beliau. Lah ke rumah lu siapa yang datang? Nggak ada kan? Nah jadi untuk menguji kecintaan rakyat kepada sosok pemimpin itu ya dari situ, gitu loh. Itu bukan masa bayaran. Jadi inisiatif mereka yang berdatangan berbondong-bondong ke kediaman Pak Jokowi. Nah itu artinya Pak Jokowi dicintai rakyat Indonesia. Sebagian besar ya. Yang sebagian kecil itu tuh bangsa lu gitu loh. Makanya jangan macam-macam sama orang baik, saya bilang. Ya, status lu jadi tersangka aja lu bawa-bawa Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi udah nggak menjabat lagi. Payah. Udahlah, udah basi tahu nggak? Masalah 3 periode itu udah nggak ada yang percaya lagi. Cuman lu doang dan pengikut-pengikut yang sedikit itu yang percaya. Sebagian bangsa Indonesia, sebagian rakyat Indonesia tuh udah nggak percaya dengan ucapan kamu toh, gitu loh. Nggak usah bikin gaduh lagi. Ya, sekarang fokus aja jalanin proses hukum lo di KPK. Nah, suatu saat dipanggil KPK jangan mangkir gitu, harus hadir, harus gentle gitu. Kemarin udah ngomong mau buka-bukaan, mau ada video, tapi mana? Kita tunggu nggak ada tuh, mana videonya? Jangan-jangan diedit dulu baru dirilis. Alah, toh. Ya teman-teman, itu tadi ya, ada sebagian video ngakak ya, tapi memang semuanya ngakak ya. Melihat percakapan Abang Jemli sama si Hasto, kita mendengar bagaimana si Hasto ketika itu katakan bahwa Pak Jokowi yang meminta 3 periode. Namun setelah dilakukan wawancara antara Bang Jemli kepada Ibu Megawati, kemudian kepada Ibu Puan Maharani, ya mereka sendiri membantah ya. Selaku ketua umum membantah, selaku anak kandungnya Megawati membantah. Lah ini si Hasto nih dapat informasi dari mana? Kok ngotot sekali, jangan-jangan dia yang mau jadi ketua umum PDIP ini si Hasto ini nih. Ngaco ya. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Selamat pagi sahabat semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di negara Republik Indonesia sebetulnya ini yang tidak boleh, ya, saling adu domba, ya, saling memprovokasi, di mana seorang Syed Didu yang mengaku dirinya tokoh politik ya sangat berapi-api di setiap temu konferensi pers ya. Beliau mengatakan pemerintahan ini harus bersih dari campur tangan Jokowi dan segala macam. Beliau itu mengatakan hal ini tanpa dasar sama sekali ya. Beliau ini bahkan baru-baru ini melaporkan seorang presiden ke-7 yang sudah pernah tugas untuk diperiksa dalam kaitannya pagar laut ya. Perlu saya garis bawahi dan perlu saya
pertegas lagi, di negara Republik Indonesia ini tidak ada satu hukum pun yang bisa diproses dengan bukti-bukti dan dasar ketidaksukaan atau dengan dasar kebencian. Terlihat sekali seorang Said Didu ini melaporkan Jokowi, mengkaitkan Jokowi dengan pemerintahan sekarang itu hanya meluapkan ketidaksukaan, ya, meluapkan kebencian, menghasut sana kemari untuk mencari simpati. Padahal tidak ada satu bukti pun yang bisa dijadikan bahan untuk mengangkat kasus yang dia ceritakan kemana-mana itu di ranah hukum, ya. Hanya penyebaran opini. Jadi ini sangat disayangkan. Yang mana pendukung dia ini kan banyak sekali, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak suka terhadap seorang Jokowi. Seolah-olah orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu diberikan harapan palsu dengan cerita-cerita seorang Said Didu ini, kan. Dengan kasus ini Jokowi bisa dituntut, bisa diseret ke penjara segala macam. Kasihan loh para pendukungnya itu, sampai ada yang kurus kering itu. Ya, kurus kering karena akibat kebencian yang tidak bisa terluapkan. Seandainya seorang Jokowi itu mempunyai kesalahan, 1 rupiah saja korupsi, mungkin Presiden ke-7 itu sudah diseret ke penjara. Jadi sadarlah berargumen. Silahkan Anda itu mempunyai hak menyukai siapa saja, membenci siapa saja, tapi jangan mempengaruhi orang lain. Ya, terima kasih. Salam akal sehat. Siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Orang-orang yang senang dengan gagalnya pembangunan IKN serta hilirisasi di Indonesia adalah para pengkhianat bangsa. Dan mereka juga yang ber-SDM rendah, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan. Serta mereka juga adalah antek-antek asing. Ciri-cirinya sudah jelas. Mereka tidak suka dengan pembangunan hilirisasi serta berdirinya IKN Ibu Kota Nusantara. Itulah mereka pengkhianat bangsa yang sesungguhnya. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Wah, itu banyak banget di tembok-tembok pinggir jalan, mulai dari Solo, Jogja, Medan, bahkan kota-kota lain. Ini adalah bukti keresahan masyarakat. Lu jangan mau tak kecoh, geng. Apa relevansinya masyarakat minta adili Jokowi? 10 tahun Jokowi sudah membantu membangun Indonesia sedemikian baik, lolos dari masa pandemi. Lu minta diadili apa coba? Jangan mau digocek. Ini ada kepentingan lain untuk menghancur, meluluhlantakan citra baik, citra kuat Jokowi sebelum 2029. Biar dia aja tuh yang boleh hancap di benak masyarakat. Jangan mau. Masa lu hari begini mau aja di gimana menurut lu, geng? Oh iya, untuk lu yang gak siap beda di skip aja ya. Tapi kalau lu yang siap berbeda, silakan leave your comment below ya. Gak usah maksa ya. Jangan-jangan juga gue bisa salah, apalagi lu. Netizen bilang katanya bohong, Bu. Ibu baser katanya. Inilah jawaban ibu-ibu yang dikatakan settingannya buzzer ya. Kocak ibu-ibu ya. Mereka datang dengan sukarela, sukacita dan sukacinta kepada Pak Jokowi. Dan untuk kalian yang berdemo di Bandung, kalian lihat, kalian berdemo hanya menghasilkan uang. Uang itu haram karena kalian mendapatkannya dari cacian, dari makian dan dari hujatan. Selain kalian mendapatkan dosa, juga bala. Sedangkan ibu-ibu yang datang ke rumah Pak Jokowi, selain mendapatkan pahala, juga mendapatkan makan gratis. Pikir dong. Itu cara mengungkapkan ekspresi. Astaga, begitu sabarnya Pak Jokowi ya kan, menghadapi orang-orang seperti itu, menghadapi para pembencinya Pak Jokowi. Ketika wartawan bertanya tentang kata mau mengadili Pak Jokowi hanya berbilang, hanya mengatakan, itu hanya mengungkapkan ekspresi. Wow, Pak Jokowi, hati Bapak terbuat dari apa sih? Ketika Bapak dari kapas kali ya, dicaci maki, dihujat, direndahkan, Bapak masih membalas hal yang jahat dengan hal yang baik. Sangat luar biasa karakter Bapak. Inilah pendukung Pak Jokowi, makanya banyak yang mencintai Pak Jokowi ya kan,
kesabaran, kerendahan hati, dan juga kegigihan beliau untuk membela yang baik. Saya bangga banget sama Pak Jokowi. Terima kasih. Nah, ini bagaimana pembenci Pak Jokowi nggak stroke, nggak diabetes, nggak kencing manis, nggak senewan ya. Orang dibilangi Pak Jokowi singkatannya mau diadili, dijawab dengan santai. Itu hanya ekspresif. Dengan cara apa sih? Dulu katanya mau digulingkan, mau digantung, mau rumahnya digeruduk, omong kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Ya itu biar aja. Sing katanya IKN-nya mangkrak, ngaku di Kalimantan Timur sini kok ngomong mangkrak. Temanku lu banyak yang kerja di sana. Pemerintah tidak pro kepada rakyat, sepakat kawan-kawan. Kamu mau demo ya silahkan. Saya pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi 80%-an. Kamu yang 16% mau demo silahkan. Sampai tuwek mata elek kon demo-demoan ini. Ya ubar sakit hati. Memang disengaja memang. Biar gerombolan kamu itu tambah sakit hati, tambah melarat. Teman-teman melarat ya, kamu kalau nggak melarat ngaku melarat, nggak susah ngaku susah. Ucapan adalah doa. Mudah-mudahan ya gerombolan 16% jadi melarat kere ya. Sing pendukungnya enak-enak kok dinikmati ya. Silakan koar-koar terus sampai tuwek elek bongkon. Ya teman-teman, melihat tulisan yang ada di dinding-dinding di kota Solo ya, di mana di situ ada kata-kata adili Jokowi ya. Ada sebuah ungkapan dari netizen tadi sampaikan bahwa kira-kira apa yang mau kalian adili dari Jokowi? Ya, apa? Benar juga ya. Apa sih? Pak Jokowi sudah membangun bangsa ini selama 2 periode. Ya, buktinya ada kok. Bukan hanya omon-omon saja. Buktinya ada. Lalu apa yang mau diadili? Ya bagi saya yang perlu diadili adalah otak kalian itu yang gak waras itu. Ya. Sekarang tuh saya merasa kasihan. Lihat muka-muka Anda yang pembenci Jokowi ini semakin hari semakin keriput. Semakin hari semakin gak jelas. Ya, kadang muka lebih tua dari umur. Karena apa? Otak kalian ini dipenuhi beban. Bagaimana cara untuk menjatuhkan Bapak Jokowi? Ya, akan sulit bagi kalian untuk menjatuhkan seorang Bapak Jokowi. Ya, ini yang sampaikan ini ternaknya Mulyono ya, dibayar mahal ini. Mau tahu bayaran saya berapa? Mau tahu? Penasaran? Saya dibayar dengan pembangunan jalan-jalan di Nusa Tenggara Timur. Saya dibayar dengan pembangunan bendungan di Nusa Tenggara Timur. Paham Anda? Itu bayaran mahal sekali ya. Jadi buat kalian pembenci Jokowi, buat kalian yang sampai hari ini masih mau berdemo, bertobatlah. Mau sampai kapan kalian terus membenci Pak Jokowi? Pak Jokowi menikmati, enjoy, menerima tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Kalian malah memikirkan Bapak Jokowi. Kasihan banget ya. Saking sibuknya kalian memikirkan Bapak Jokowi, bisa-bisa kalian lupa sama istri anak Anda. Lupa sama keluarga Anda. Salam logika. Yang gua suka dari Pak Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden, Pak Jokowi itu tidak pernah membuang-buang energi hanya untuk berpidato seolah-olah menggelegar dan menggebu-gebu, tetapi isinya kosong. Pak Jokowi pun tidak pernah membalas bahkan menyindir para politikus dan pengamat yang mengkritik beliau. Sekalipun Pak Jokowi dikatakan oleh Rocky Gerung bayi jengen TOLOL, Pak Jokowi tidak pernah balik membahas itu.
Di kabinetnya pun ketika ada menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya Pak Jokowi, tanpa harus berpidato dulu, tanpa harus menakuti para menteri tersebut, Pak Jokowi langsung melakukan reshuffle atau mengganti para menteri tersebut. Bandingkan dengan Pak Prabowo sekarang. Di 100 hari pertama pemerintahannya, Pak Prabowo sudah berkali-kali berpidato secara menggebu-gebu dan menggelegar. Bahkan Pak Prabowo masih sempat-sempatnya menyindir para pengamat dan politikus yang mengkritik pemerintahannya. Seperti dalam pidatonya kemarin, Pak Prabowo membahas orang yang bilang bayi jengen TOLOL kepada dia. Di kabinetnya pun, para menteri Pak Prabowo seolah jalan sendiri-sendiri tanpa kontrol dari Pak Prabowo. Lalu, apa yang dilakukan Pak Prabowo kepada para menteri tersebut? Gua yakin kalau Menteri KKP sekarang terjadi di zamannya Pak Jokowi, mungkin sudah direshuffle sama Pak Jokowi. Karena Menteri KKP tersebut tidak mengikuti suruhan Presiden untuk meruntuhkan pagar laut. Begitupun Menteri Bahlil, pasti sudah direshuffle kalau Presidennya Pak Jokowi. Jadi secara leadership dan pengendalian emosi, Pak Jokowi memang the best. Enaknya di Jokowi nggak kelihatan tegas tapi ganas gitu. Ketegasan tuh dijawab dengan reshuffle, ganti. Dan dia nggak pernah meledak itu, nggak pernah ngomong banyak. Kan banyak korbannya dulu, Sudirman Said ya kan, yang berbeda, Riza Ramli, pokoknya asal beda, nggak perlu dia menggertak itu, udah langsung hari Rabu pon. Kalau ini kan KKP ini aja, ini sekarang berbeda dengan Prabowo. Ini kalau era Jokowi ini udah berhenti nih. Karena beredar perintahnya Prabowo cabut, KKP-nya bilang tunggu dulu, ya kan? Ini makanya orang melihat tampangnya brandnya ini demokratis, tapi hasilnya eksekusinya otoritarian gitu. Nggak ada diskusi, nggak ada perdebatan, nggak ada orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat? Hampir nggak ada kan? Hati-hati menterinya yang hati-hati. KN adalah bentuk ketololan puncak bapaknya Gibran. Profesor Dr. Amin Rais. Masya Allah. Beliau ini umurnya udah tua. Namun dalam pemikirannya tidak ada sedikit pun positif. Pikirannya kotor, terus seudon, terus. Izin Pak Amin, hanya sekedar menyampaikan saja, saran saja. Anda itu sudah umur, Anda harusnya banyak memberi masukan kepada bangsa dan negara ini dengan yang baik, dengan cara yang baik, tidak mengujar kebencian terus yang Anda lakukan. Anda itu seorang profesor, doktor, namun Anda dalam mengkritik itu tidak ada mencerminkan orang yang pendidikan tinggi. Anda kok terlalu benci banget sama Pak Jokowi keluarga itu ada apa? Dan Pak Jokowi juga tidak pernah menyakiti Anda. Sampai sekarang pun beliau sudah purna, Anda masih menjelekin terus. Ingat Pak, bisa dilihat Pak, siapa yang dihujat, dicaci maki, dihina, hanya diam Pak. Beliau itu tidak gubris, tidak ngereken kalau bahasa Jawanya. Ah ini siapa nih, sampah. Kalau beliau itu gubris atau melayani, artinya beliau peduli. Kalau dia hanya diam saja, tidak dianggap,
suaranya Pak Amin itu tidak dianggap tidak ada aja. Anda kan malu seharusnya. Pak Amin sudah lama loh. Anda itu menghujat keluarganya Pak Jokowi. Itu sudah lama, sampai sekarang menghujat terus. Tidak pernah dianggap. Artinya Anda itu dianggap sampah. Tidak bermanfaat. Anda seharusnya sadar diri. Malu terhadap anak cucu. Apalagi Anda itu seorang Profesor Dr. Amin Rais. Anda juga seorang pemimpin partai, seharusnya ya mendidik berpolitik kepada kader-kadernya yang baik. Karena meskipun Pak Jokowi itu masih junior Anda dan beliau diberi amanah Allah untuk memimpin negara Indonesia 2 periode, ya kita harus mengakui, harus gentle, harus legowo. Masih sekarang dihujat terus sih. Sampai kapan, Pak? Salah. Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar. Bapak Said Gaduh dan Abraham Samad dengan seenaknya menyuruh KPK untuk segera menangkap Pak Jokowi. Memang jabatan kalian apa? Ya, dan apa yang kalian sudah berikan untuk bangsa ini atau masyarakat Indonesia ini? Tidak ada. Kalian itu sebenarnya tidak membela masyarakat, tapi hanya membela kepentingan kalian sendiri. Terutama Bapak Said Gaduh ini berkoar-koar terus sampai menyemplung-nyemplung di laut. Ya, ingat ini buat Bapak Said Gaduh. Jangan merem Anda, jangan pura-pura tidak tahu. Pastinya usia Anda ini sekarang sudah di atas 60 tahun. Ingat dong pembangunan di era Bapak Soeharto hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Dari presiden pertama sampai presiden ke-6, hampir semuanya pembangunan itu hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Dan cuma baru di era Pak Jokowi, daerah-daerah yang tadinya belum pernah dikunjungi oleh presiden-presiden sebelumnya, semuanya dirangkul oleh Pak Jokowi. Semuanya mendapatkan pemerataan pembangunan di era Pak Jokowi. Terus dengan seenaknya Anda menyuruh KPK ini untuk segera mengadili atau menangkap Pak Jokowi. Ingat Bapak Said Gaduh, sebelum Anda menyuruh KPK seperti itu, suruh itu para anggota-anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, biar para koruptor-koruptor yang masih berkeliaran dengan bebas agar segera diadili. Ya, hanya Anda ini hanya berkoar-koar untuk membela kepentingan kalian sendiri. Ya, buat Bapak Said Gaduh, sampai-sampai Anda ini rela nyemplung di laut menjadi putri duyung. Nih, buzzer kemarin udah pada seneng bener mendengar info terkait berita ini. Nah, ini dia infonya. Anggaran IKN 2025 diblokir, proyek warisan Jokowi terancam mangkrak. Tapi dia lupa cari info dulu dan baca terus terkait update terbaru dari pemerintah. Dan ini dia terkait masalah IKN. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini. Nah, udah jelas ya bahwa anggaran untuk IKN itu ada. Makanya kalau mau menghujat ya, mau ngatain Jokowi ini dan itu, tunggu dulu info terbarunya. Kalau semisalkan dari red 1 bulan itu gak ada info lagi, tetap saja begitu. Dan juga presiden mengatakan melalui kabinetnya bahwa IKN akan diberhentikan, baru Anda cuap-cuap ya. Itu ada, anggarannya ada, gimana dong? Malah kemarin udah kadung seneng ya ngatain Jokowi ini dan itu. Lihat tuh warisan Jokowi menjadi mangkrak, proyek ambisius Jokowi. Kasihan bener, gagal maning son. Di Jogja lagi banyak tulisan adili Jokowi di mana-mana. Ada di tembok-tembok, di jalan-jalan.
Yang nulis adili Jokowi, yang nulis itu, yang coret-coret, itu ya cuma gerombolan 16% sama anak wabah itu tok. Anies Baswedan gitu. Yang itu, yang provokator-provokator itu tok. Ya buktikan dulu loh mas, sama itu nggak usah sok kowar-kowar. Gerombolan 16% aja kok pengen ngadili Pak Jokowi. Kamu matanya nggak melek lah, matanya kamu nggak buka lah. Ya boleh congor-congormu dancuk ngoceh ngono iku. Kon wong iki gak ro cocotmu dancuk ngoceh. Kamu lihat ke Solo sekarang. Rumah Pak Jokowi itu. Pecinta Pak Jokowi dari berbagai penjuru. Mengapa? Karena dia lebih tahu kebohongannya Jokowi. Yang seharusnya disantapi cocote pongori cangkem itu mereka digerung. Untung Pak Prabowo udah gabung Pak Jokowi. Coba nggak gabung Pak Jokowi, paling sisi senyap Pak malam jemput pagi mati tuh Rocky Gerung. Untung Pak Prabowo sudah bijak sama Pak Jokowi, manut. Rocky Gerung itu yang anjing itu, best friend untumu. Rene ning Kalimantan Timur kene lho. Tak dono IKN kaya apa. Iki gerombolan-gerombolan barisan sakit hati, gerombolan 16%, gerombolane anak wabah yo cocote ngono iku. Ditantang polling sak Indonesia pencinta Pak Jokowi mbek sing benci ora wani yo. Akeh ndi ngono lho. Ya teman-teman, silakan teman-teman berkomentar ya. Pada prinsipnya biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, sampai kapan mereka akan tetap terus membenci Jokowi? Karena memang dasarnya mereka iri dengan pencapaian yang diraih oleh Bapak Jokowi selama beliau memimpin bangsa ini ya. Pembangunan bukan lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Dan itu sudah diakui oleh hampir 80% masyarakat Indonesia. Bahkan dunia mengakui kehebatan Bapak Jokowi. Hanya saja Amin Rais yang tidak mengakui, Said Didu yang tidak mengakui, karena mereka itu sampah negara.